Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari keempat di tahun 2023 kita boleh nikmati karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari berdoa dan membaca Alkitab untuk menjadi penuntun bagi kita dalam sepanjang hari ini. Mari berdoa. Kami memuliakan Engkau ya Allah, karena Engkaulah satu-satunya Allah yang patut disembah dan dipuji oleh semua orang percaya. Dan itulah yang kami nyatakan pada pagi hari ini. Saat ini ya Allah, kami telah sedia dengan segala kegiatan yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini. Namun sebelum itu, kami rindu firman-Mu menjadi bagian dari kehidupan kami, yang kemudian akan menjadi penuntun juga bagi kami di sepanjang perjalanan dan berbagai aktivitas kami hari ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan benar, dan menjadi pelaku firman yang taat. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Mazmur 72 ayat 1-4. Doa harapan untuk raja. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Amin. Awali dengan hikmat, tema perenungan kita pada pagi hari ini. Kita tidak tahu apakah semua orang ketika menerima jabatan untuk menjadi seorang pemimpin, mengawali kepemimpinannya dengan berdoa memohon hikmat. Mungkin saja ada yang langsung tancap gas untuk segera melakukan sesuatu dengan maksud untuk menunjukkan kemampuannya menjadi seorang pemimpin. Apalagi sering kita dengar tentang program 100 hari kepemimpinan. Hal ini akan membuat seorang pemimpin akan fokus melakukan sesuatu demi mengejar target untuk ditunjukkan sebagai hasil kinerja dalam masa 100 hari tersebut. Nah, Daud berdoa untuk anaknya Salomo agar dalam mengawali kepemimpinannya untuk menjadi seorang raja menggantikan ayahnya, benar-benar menjadi pemimpin yang berhikmat. Sebagai seorang muda, Salomo harus tahu bahwa ia tidak dapat memikul tanggung jawab sebagai seorang raja tanpa campur tangan Tuhan. Salomo harus memohon hikmat untuk dapat melaksanakan keadilan terhadap rakyatnya. Dan karena ketulusan dan keyakinannya, Tuhan mengabulkan permohonannya, sehingga pemerintahannya seperti hujan yang menyegarkan, yang membuat bumi berbuah dan indah. Allah berfirman, Gunung Batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. 2 Samuel 23 ayat 4. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih, yakinilah bahwa Tuhan adalah sumber hikmat yang akan memampukan kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab, bahkan juga dalam segala rencana-rencana kita. Mintalah kepada Allah hikmat itu, maka Ia akan memberikan kepada semua orang dengan murah. Yakobus pasal 1 ayat 5. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Hari keempat di tahun 2023, kami boleh awali dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami pun rindu Tuhan bahwa yang kami cari di awal tahun ini adalah hikmat Allah yang akan menuntun kami menjalani kehidupan kami.
Firman-Mu hadir di tengah-tengah kami untuk mengingatkan kami bahwa yang terpenting bukanlah pencapaian apapun dan target apapun yang kami kejar dalam dunia ini, melainkan pertama-tama adalah melibatkan Allah dalam setiap rencana-rencana kami. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus menolong kami, bahwa seluruh kehidupan kami hanya terarah pada kerinduan kami untuk memohon hikmat dan tuntunan Tuhan. Sepanjang hari ini, kami telah sedia dengan berbagai agenda kami, dengan berbagai aktivitas yang akan kami jalani. Kami mohon ya Allah, kuasa kasih-Mu menuntun kami, memampukan kami. Dalam pekerjaan kami benar-benar loyal, dan juga mempertahankan prinsip iman kami sebagai seorang Kristen yang akan bekerja dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Kami mohon bahwa keluarga kami akan Engkau peliharakan. Dalam segala pergumulannya kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan. Yang sedang bergumul dalam kondisi kesehatan yang terganggu, Tuhan kami mohon Engkau yang akan senantiasa dengan penuh kasih melawat mereka sehingga boleh menikmati kesembuhan yang semakin baik dari hari ke hari oleh karena pertolongan Allah semata. Yang bersuka cita atas pertambahan usia, kiranya hidup mereka terus Engkau berkati. Kehidupan mereka adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan, oleh karena mereka menyadari bahwa apa yang mereka alami semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Peliharakan kami dengan cinta kasih-Mu, dan biarlah kemurahan Allah terus melingkupi kehidupan kami. Ini kami datang dengan ungkapan syukur kami dan permohonan kami ya Allah. Mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan telah menguatkan kita. Karena itu mari berjalan hari ini, mari beraktivitas hari ini dengan tuntunan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Firman Tuhan akan menjadi kekuatan dan menuntun kita. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.